Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ada seorang tokoh sufi yang terkenal dengan kealimannya. Ia juga disegani oleh penduduk setempat sebagai sosok ulama yang karismatik. Pada suatu ketika, dia mendengar nama seorang tokoh sufi dari Baghdad yang sering bersikap nyeleneh dan terkadang dianggapnya menyalahi syariat. Tokoh sufi tersebut bernama Abu Nawas. Meskipun demikian, Abu Nawas dianggap masyarakat sebagai tokoh sufi yang tinggi akan ilmu agamanya. Bagaimana mungkin seorang sufi yang tinggi ilmunya sering bersikap nyeleneh dan melanggar syariat? Pikir sang sufi merasa heran. Karena penasaran, ia pun berencana untuk pergi ke Baghdad menemui Abu Nawas. Maka pergilah ia ke kota Baghdad dan mencari alamat rumahnya. Setelah bertanya kepada beberapa warga, akhirnya sampailah ia di kediaman Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas tengah duduk santai di depan rumahnya. "Assalamualaikum, apakah Anda yang bernama Abu Nawas?" tanya sang sufi. "Benar, saya Abu Nawas. Lalu Anda siapa dan dari mana Anda? Karena sepertinya Anda bukan orang sini," ujar Abu Nawas. "Saya memang bukan orang sini. Saya ini musafir dari negeri seberang," balasnya. Abu Nawas pun segera mempersilahkan masuk dan mengajaknya duduk di ruang tamu. "Kalau boleh tahu, ada keperluan apa Tuan mencariku?" tanya Abu Nawas lagi. "Saya akan tanya beberapa hal kepada Anda. Apakah Anda keberatan?" kata sang sufi balik bertanya. "Oh, tentu saja tidak. Apa yang ingin Anda tanyakan?" ucap Abu Nawas mempersilahkan. Awalnya, sang sufi ini mengajak berdiskusi tentang ilmu agama, mulai dari hukum fikih sampai ilmu ketauhidan. Mendengar cara bicara dan pengetahuannya, barulah Abu Nawas menyadari bahwa tamu yang dihadapannya adalah seorang ulama berilmu tinggi. "Wahai Abu Nawas, saya dengar Anda adalah seorang tokoh sufi yang katanya berwawasan luas tentang agama. Tapi saya juga dengar Anda sering bersikap nyeleneh dan terkadang menyalahi syariat," kata sang sufi. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar perkataan tamunya tersebut. "Lalu apa yang membuat Anda risau? Bukankah tiap orang berhak dengan pendapatnya?" balas Abu Nawas. "Tentu saja boleh, tapi ada batas-batasnya Abu Nawas. Kalau Anda tidak menguasai suatu perkara, akan lebih bijak bila memilih diam," tutur sang sufi. "Jadi tujuan Anda datang kemari hanya untuk menceramai saya dan menegur saya?" tanya Abu Nawas. "Tujuan saya ke sini untuk menyambung silaturahmi sesama muslim dan saling mengingatkan manakala saudara muslimnya bersikap salah," jawab sang sufi. "Lalu apa yang akan kau dapatkan dari perbuatanmu itu?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentunya ini bernilai ibadah Abu Nawas. Insya Allah dengan banyak ibadah kita akan masuk surga," jawab sang sufi. "Kamu tidak akan masuk surga," balas Abu Nawas. "Kenapa kau katakan itu? Bukankah manusia yang rajin beribadah seperti sholat, puasa, dan zikir akan masuk surga?" tanya sang sufi. "Ya, tetapi tidak akan masuk surga," jawab Abu Nawas enteng. "Kenapa kau berkata demikian?" "Oh iya, saya tahu. Pasti kamu akan berkata bahwa manusia akan masuk surga bukan karena ibadahnya, melainkan karena rahmat dari Allah, betul kan? Tapi untuk mendapatkan rahmat dari Allah, kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, seperti menjalankan sholat, puasa, dan zikir," tutur sang sufi lagi. "Tidak juga, itu juga belum membuatmu masuk surga," jawab Abu Nawas.
Mendengar hal itu, sang sufi mulai emosi. "Kamu memang benar-benar sesat, Abu Nawas. Kamu berani mengingkari hadis Nabi," bentak sang sufi. "Waduh, kenapa Anda buru-buru emosi? Sedangkan Anda belum mendengar penjelasan saya," balas Abu Nawas sambil tersenyum. "Baik, coba kau jelaskan. Kalau memang dengan rajin beribadah dan mendapatkan rahmat Allah, kau anggap tidak bisa masuk surga. Lalu perbuatan apa yang bisa membuat seseorang masuk surga?" tanya sang sufi menahan emosi. "Jadi begini, Anda harus mati terlebih dahulu. Tanpa kematian, mana mungkin manusia bisa masuk surga?" kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penjelasan tersebut, sang sufi pun langsung menjadi malu. Hal itu sama sekali tak terpikirkan olehnya. Tak ingin menahan rasa malu berkepanjangan, sang sufi lalu mohon diri untuk pamit pulang. Kecerdikan Abu Nawas menangkap pencuri burung. Pada suatu hari, Abu Nawas bertamu ke rumah sahabatnya yang bernama Hamid. Melihat kehadiran Abu Nawas, Hamid langsung menyambutnya dengan sukacita. "Wahai sahabatku, sudah lama kita tidak bertemu," kata Hamid sambil memeluk Abu Nawas. Mereka berdua lalu duduk dan ngobrol panjang lebar. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas melihat burung milik Hamid yang berada di dalam sangkar. "Wah, sekarang kamu suka pelihara burung ya, Mid? Burungnya bagus sekali," tanya Abu Nawas. "Ya Abu, sekedar untuk mengusir kejenuhan. Sudah banyak yang menawar dengan harga tinggi, tapi tidak aku berikan," jawab Hamid. "Loh, kenapa? Kan kamu dapat untung besar," tanya Abu Nawas heran. "Saya sendiri suka dengan burung itu, Abu Nawas. Sayang kalau sampai dijual," balas Hamid. Setelah waktu menjelang sore, Abu Nawas pun pamit pulang kepada sahabatnya. "Jangan sungkan-sungkan, seringlah main ke sini ya, Abu Nawas," ucap si Hamid. "Insya Allah sahabatku," balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, burung si Hamid hilang dicuri. Hal itu membuat Hamid sedih. Ia bertanya kepada orang-orang, tapi tidak ada satupun yang mengetahuinya. Kemudian Hamid membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menunjukkan pencuri burungnya akan diberi imbalan hadiah uang yang banyak. Lagi-lagi usahanya ini menemui jalan buntu. Sebab tidak ada satu orang pun yang bisa membantunya. Solusi terakhir yang ia tempuh adalah dengan meminta bantuan sahabatnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Maka pergilah Hamid ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, Hamid menceritakan masalah yang menimpa dirinya. "Apakah kamu punya dugaan siapa kira-kira yang mencuri burungmu?" tanya Abu Nawas. "Yang jelas orang dekat, Abu Nawas. Bisa jadi tetangga saya, mungkin juga kawan saya. Tapi saya tidak berani sembarangan menuduh," jawab si Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terus memikirkan cara untuk menemukan pelakunya. Tidak lama kemudian muncullah ide cemerlang dari Abu Nawas. "Aku punya ide. Undang semua orang-orang terdekatmu, ajak mereka makan siang di rumahmu," perintah Abu Nawas. Mendengar itu, Hamid pun kaget. Untuk apa Abu Nawas? Bisa jadi di antara mereka adalah pencurinya, tanya Hamid. "Jika kau ingin tahu pelakunya, turuti saja perkataanku. Jangan banyak bertanya. Biarkan aku yang bekerja," ucap Abu Nawas menegaskan. "Baiklah Abu Nawas, saya serahkan urusan ini sepenuhnya kepadamu," balas Hamid mengiyakan. Keesokan harinya, Hamid melaksanakan rencana Abu Nawas. Ia mengundang orang-orang terdekatnya. Mereka adalah tetangga Hamid dan kawan-kawan Hamid. Setelah semuanya berkumpul, mereka disuguhi hidangan makan siang.
Ketika semua bercengkrama sambil menikmati hidangan makan siang, tiba-tiba Abu Nawas berdiri dan berkata, "Apakah kalian tahu kenapa kita diundang?" katanya. Mereka menjawab, "Untuk makan-makan, Abu Nawas." "Ya, selain itu, dalam rangka apa sebenarnya kita diundang?" Abu Nawas kembali bertanya. Salah satu dari mereka berceletuk, "Dalam rangka pencurian burungnya si Hamid." Spontan para hadirin tertawa mendengar perkataan tersebut. "Tepat sekali, sebenarnya Hamid sudah tahu pelakunya," ucap Abu Nawas. "Apakah kalian siap untuk bersumpah bahwa kalian tidak mengambil burungnya Hamid?" tantang Abu Nawas. Suasana yang tadinya penuh gelap tawa mendadak berubah menjadi tegang. "Jangan tegang begitu dong, saya hanya bercanda," ucap Abu Nawas sambil tertawa untuk meredakan suasana. "Begini kawan-kawan, untuk apa pakai sumpah-sumpahan? Karena sebenarnya saya dan Hamid melihat pelakunya. Dia ada di sini bersama kalian." Mendengar hal itu, orang-orang yang berkumpul di rumah Hamid menjadi penasaran. "Siapa orangnya? Kami ingin tahu," tanya mereka. "Tidak perlu aku sebutkan, nanti biar aku yang akan bicara kepadanya di lain waktu," tutur Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat mereka tidak terima. Mereka protes dan berkata, "Tidak bisa Abu Nawas, kami harus mengetahuinya sekarang juga. Kami akan menghukum dan mengusirnya." Situasi pun semakin memanas, dan ini sesuai dengan rencana Abu Nawas. "Tidak perlu kalian lakukan itu, cukup dia merasakan kepanikan dan rasa takut saja," balas Abu Nawas berpura-pura meredakan suasana. Mereka tetap saja tidak puas dengan jawaban Abu Nawas. Akhirnya mereka memilih bertanya kepada Hamid. "Hei Hamid, beritahu kami siapa pelakunya," sesak mereka. Hamid pun menjawab sesuai dengan arahan Abu Nawas. "Ya, memang saya dan Abu Nawas sudah mengetahui pelakunya. Namun aku kira Abu Nawas bertindak dengan bijak. Jadi biarkan dia yang atur." Jawaban Hamid malah membuat mereka semakin emosi. "Kami tidak akan meninggalkan rumah ini sebelum kami mengetahui siapa pelakunya," kata mereka serempak. "Baiklah, jika kalian masih bersikeras ingin mengetahuinya, saya akan menyebutkan ciri-cirinya. Pencuri itu ialah lelaki yang di kepalanya terdapat sehelai bulu burung," ucap Abu Nawas menjelaskan. Para hadirin akhirnya senang. Mereka saling melirik satu sama lain. Namun ada satu orang yang nampak tegang. Dia menaruh tangannya di atas kepala dan mulai meraba-raba rambutnya untuk mencari sehelai bulu burung. Di saat itulah Abu Nawas langsung berteriak dan menunjuk orang tersebut. "Dia pelakunya, dia yang telah mencuri burungnya Hamid." Orang itu tidak bisa mengelak, terpaksa ia mengakui perbuatannya. Singkat cerita, burung Hamid akhirnya bisa ditemukan. Sebagai rasa terima kasihnya, Hamid memberikan sejumlah uang kepada Abu Nawas. Abu Nawas mampu membutakan dan menyembuhkan mata wanita yang pengaruhi istrinya. Abu Nawas merupakan tokoh sufi sekaligus pujangga Arab terkenal yang hidup di zaman Baginda Raja Harun. Bukan hanya itu, Abu Nawas juga dikenal seorang yang cerdas dan cerdik serta berperangai baik, sehingga tidak heran kalau Baginda Raja kagum padanya. Bukan hanya itu, Abu Nawas juga merupakan sosok yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Dikisahkan di kehidupan rumah tangga Abu Nawas terbilang cukup sederhana. Sedangkan jika Abu Nawas ingin kaya, ia bisa saja mewujudkannya karena hubungan Abu Nawas dengan Baginda Raja cukup dekat. Sudah berulang kali Baginda Raja menawarkan jabatan di istana dengan gaji yang lumayan besar. Namun Abu Nawas selalu menolaknya. Abu Nawas lebih memilih menjadi masyarakat biasa dengan kehidupan yang sederhana. Saking sederhananya,
Tidak ada barang mewah yang terdapat di dalam rumah Abu Nawas. Meski demikian, Abu Nawas selalu bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Kesederhanaannya ini ia terapkan juga kepada istri dan anak-anaknya. Bukan hanya itu, Abu Nawas juga selalu mendidik keluarganya dengan ajaran agama. Sehingga keluarga Abu Nawas terkenal di masyarakat sebagai keluarga yang religius. Dalam keseharian di dalam rumah saja, Abu Nawas menerapkan kebiasaan baik dan sesuai tuntunan agama. Kebiasaan tersebut adalah ketika Abu Nawas akan masuk rumah, ia selalu mengucapkan salam. Dan setelah masuk ke dalam rumah, ia pun tak lupa mengucapkan Alhamdulillah. Begitu juga dengan sang istri maupun anak-anaknya. Mereka senantiasa dididik oleh Abu Nawas supaya menerapkan kebiasaan baik itu. Suatu hari, saat Abu Nawas pulang dari hutan guna mencari kayu bakar, ia mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam. Namun tak ada jawaban sama sekali dari dalam rumahnya. Dengan perasaan was-was, Abu Nawas masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan istrinya. Betapa kagetnya Abu Nawas, ia melihat istrinya yang sedang duduk termenung di pojokan ruangan. Alhamdulillah, ternyata istriku baik-baik saja, batin Abu Nawas. Tapi Abu Nawas heran, kenapa sang istri tidak membalas salamnya. Wahai istriku, kenapa kau tidak menjawab salamku? Tanya Abu Nawas. Sang istri hanya terdiam, tatapan matanya seperti sedang memandang kegundahan. Melihat perubahan sikap istrinya, membuat Abu Nawas pun cemas. Ada apa denganmu, wahai istriku? Mengapa tiba-tiba kamu seperti ini? Tanya Abu Nawas khawatir. Sang istri lalu menoleh ke arah Abu Nawas dengan mata yang berkaca-kaca. Wahai suamiku, orang-orang yang dekat dengan Baginda Raja semuanya hidup enak, kebutuhannya selalu terpenuhi, sedangkan kita, sampai kapan kita akan terus begini? Sekiranya engkau mau menemui Baginda Raja dan meminta jabatan di istana, pasti Baginda Raja akan dengan senang hati memberimu jabatan sebagai hakim dan engkau akan menerima gaji yang besar. Dengan begitu, kehidupan kita akan tercukupi. Apapun kebutuhan yang kita inginkan pasti akan terwujud, tutur sang istri. Perkataan istrinya itu membuat Abu Nawas kaget. Kenapa kau bicara seperti itu? Tidak tahukah engkau dengan hari perhitungan di akhirat kelak bila kita hidup dalam kemewahan? Hal itu justru akan menjadi beban kita saat ditanya dari mana kita mendapatkan dan dikemanakan harta kita yang banyak itu, ujar Abu Nawas. Tapi raut kesedihan masih terlihat jelas di wajahnya. Abu Nawas pun kemudian berdoa, Ya Allah, siapa yang hendak merusak rumah tanggaku melalui istriku, maka butakanlah matanya. Beberapa hari kemudian, saat Abu Nawas sedang berzikir, datanglah seorang wanita asing ke rumahnya. Abu Nawas lalu mempersilahkan duduk di ruangan tempat ia biasa menerima tamunya. Ada perlu apa, Bu? Tanya Abu Nawas. Mata saya tiba-tiba buta, Tuan. Padahal selama ini saya tidak pernah merasakan keluhan sakit pada mata saya, jawab wanita itu. Keluhan wanita tersebut mengingatkan Abu Nawas akan doanya tempo hari. Apakah Anda sering menemui istri saya? Tanya Abu Nawas. Iya Tuan Abu, saat Anda tidak di rumah, saya sering menemui istri Tuan untuk mengajaknya ngobrol, jawab wanita tersebut. Doakanlah saya Tuan agar saya sembuh dari kebutaan ini, pinta si wanita. Saya akan mendoakan untuk kesembuhan matamu. Tapi setelah itu, saya minta kepadamu untuk tidak lagi mencampuri urusan rumah tanggaku. Jangan kau hasut istriku supaya hidup dalam kemewahan, tegas Abu Nawas. Si wanita itu pun kaget mendengarnya. Ia tak menyangka Abu Nawas mengetahuinya. Maafkan saya Tuan,
memang beberapa hari ini saya sering membujuk istri Tuan agar dia meminta kepada Tuan bersedia menjadi hakim istana, balas wanita tersebut. Perbuatanmu saya maafkan, tapi jangan keulangi lagi, kata Abu Nawas menasehati. Kemudian Abu Nawas mendoakan si wanita agar disembuhkan dari penyakit kebutaan. Beberapa hari kemudian wanita itu dapat kembali melihat seperti sedia kala, dan ia tak lagi berani mempengaruhi istri Abu Nawas. Berbagi buah dan berkah yang tak terduga. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli beberapa barang kebutuhan sehari-hari. Saat ia sedang berjalan-jalan di pasar, tiba-tiba ia melihat seorang penjual buah yang tengah sibuk mengatur buah-buahnya dengan rapi. Abu Nawas yang iseng pun mendekati penjual buah tersebut dan bertanya, "Pak penjual, bolehkah saya mencoba buah ini sebelum membelinya?" Penjual buah dengan ramah menjawab, "Tentu saja Pak, silahkan mencoba." Abu Nawas pun mengambil satu buah apel dari tumpukan buah dan memakannya dengan lahap. Setelah beberapa saat, ia mencicipi buah pir, lalu buah anggur, dan seterusnya. Ia terus mencoba buah-buahan tersebut tanpa berniat membelinya. Melihat tingkah Abu Nawas yang mencicipi buah tanpa berniat membeli, penjual buah tersebut mulai kesal. Ia berkata dengan sedikit kesal, "Maaf Pak, Anda sudah mencicipi hampir semua buah yang saya punya. Boleh saya tahu apakah niat Anda membeli buah atau hanya mencoba-coba saja?" Abu Nawas yang cerdik dengan santai menjawab, "Oh, maaf Pak. Sebenarnya saya sedang mencari buah yang paling enak untuk diberikan kepada istri saya. Saya ingin memastikan bahwa buah yang saya beli benar-benar lezat sehingga istri saya senang. Tapi sepertinya semua buah yang Bapak jual sangat enak, saya bingung memilihnya." Penjual buah awalnya kesal, tetapi kemudian ia tersenyum mengerti. Ia berkata, "Baiklah Pak, jika begitu saya akan memberikan harga spesial untuk Anda." Abu Nawas pun tertawa sambil berkata, "Terima kasih Pak, ternyata mencicipi buah-buah ini memberikan manfaat yang baik. Sekarang saya tahu bahwa semuanya enak." Keduanya tertawa bersama. Dan akhirnya Abu Nawas membeli beberapa buah dari penjual tersebut. Ia pulang dengan senang hati, membawa buah-buah lezat untuk istri tercintanya. Setelah berbelanja, Abu Nawas istirahat sejenak. Abu Nawas duduk di bawah pohon di pinggir jalan. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis tunawisma yang kelaparan. Melihat keadaan pengemis tersebut, Abu Nawas merasa iba. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas memutuskan untuk berbagi buah-buah yang baru saja ia beli kepada pengemis itu. Ia memberikan beberapa buah apel, pir, dan anggur kepada pengemis tersebut dengan senyum ramah. Tak lama kemudian, seorang pedagang lewat dan melihat Abu Nawas berbagi buah-buahan kepada pengemis. Pedagang tersebut terkesan dengan perbuatan Abu Nawas yang begitu dermawan. Ia mendekati Abu Nawas dan berkata, "Hei sahabatku, aku melihat apa yang kau lakukan tadi. Kau begitu baik hati dan penuh kepedulian terhadap sesama. Bolehkah aku menawarkan sebuah pekerjaan padamu?" Abu Nawas terkejut, namun tertarik dengan tawaran tersebut. Ia menjawab dengan rasa ingin tahu. "Tentu, apa pekerjaan yang kau maksud?" Pedagang itu tersenyum dan menjawab, "Aku memiliki toko buah dan membutuhkan seorang yang pandai dalam memilih buah-buahan berkualitas. Dilihat dari cara kau mencicipi buah-buah di pasar, aku yakin kau memiliki keahlian dalam hal itu. Aku ingin mengajakmu untuk bekerja denganku." Abu Nawas sangat senang dengan tawaran tersebut. Ia tidak menyangka bahwa perbuatannya yang sederhana di pasar dapat membawa keberuntungan dan kesempatan baru baginya.
Ia dengan senang hati menerima pekerjaan itu dan berjanji untuk memberikan yang terbaik. Dari kejadian lucu di pasar hingga akhirnya mendapat pekerjaan baru, Abu Nawas mengerti bahwa kebaikan dan kepedulian terhadap orang lain selalu membuahkan hasil yang baik. Tindakan kecil seperti berbagi buah-buahan kepada pengemis dapat membuka pintu kesempatan yang tak terduga. Abu Nawas pun menjalani pekerjaan barunya dengan penuh semangat dan keahlian dalam memilih buah-buahan terbaik. Ia menjadi karyawan yang dipercaya oleh pedagang dan berhasil mencapai kesuksesan dalam bidang tersebut. Cerita lucu ini mengajarkan kita tentang pentingnya kebaikan dan kepedulian terhadap orang lain. Tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat membawa dampak positif dalam hidup kita, bahkan membawa keberuntungan dan peluang baru. Ia menggunakan kejadian lucu di pasar untuk mendapatkan harga spesial dan juga memberikan kebahagiaan kepada istri dengan buah-buah yang enak. Tipu daya seorang menteri. Dengan menggunakan metode pengajaran yang khusus, ternyata Abu Nawas juga bisa menyulap seekor keledai yang dungu menjadi pintar membaca. Meski keledai ini tetap memiliki kekurangan dibandingkan dengan manusia. Ada saja orang yang iri akan kecerdikan Abu Nawas, termasuk para pembesar kerajaan yang ingin menjadi menteri kesayangan raja. Diceritakan, pada suatu hari, seorang menteri kerajaan yang dipimpin oleh Baginda Raja tiba-tiba punya pikiran buruk kepada Abu Nawas. Rupanya, ia iri hati terhadap perhatian raja yang begitu berlebihan terhadap Abu Nawas daripada dirinya. Tanpa ada sebab, menteri itu memberikan seekor keledai kepada Abu Nawas. Abu Nawas, ajari keledai itu membaca. Dalam 2 minggu, datanglah kembali kemari dan kita lihat hasilnya, kata menteri itu. Abu Nawas menerimanya dan kemudian pergi tanpa banyak kata. Namun dalam hati ia masih was-was juga atas niat menteri itu. Apakah ini salah satu tipu dayanya untuk menghancurkan nama baikku? Tanya Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas berusaha tidak mempedulikannya, dan dalam 2 minggu kemudian ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, menteri mengajaknya menghadap Baginda Raja. Baginda, akan aku tunjukkan siapa sebenarnya diriku ini, kata menteri itu dengan lantang. Hai menteri, ada apa dengan dirimu? Bentak Baginda Raja. Tenang Baginda, hari ini Baginda akan tahu kecerdasan akal saya sebenarnya mengungguli kecerdasan Abu Nawas, ucap menteri tersebut. Apalagi yang akan dibuat oleh menteri ini, kata Abu Nawas dalam hati. Baiklah, jika salah satu dari kalian menang, maka ia berhak mendapatkan sekantung dinar ini. Tetapi bagi yang kalah, ia akan dihukum 3 bulan di penjara, titah sang raja. Tanpa bisa mengelak, Abu Nawas terpaksa menyanggupi permainan aneh itu. Tiba-tiba, menteri itu menunjuk ke sebuah buku besar. Coba buktikan jika keledai itu bisa membaca. Bukankah engkau cerdas dalam segala hal? Kata menteri kepada Abu Nawas. Abu Nawas lalu menggiring keledainya ke buku itu dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu dan tak lama kemudian mulai membalik halamannya dengan lidahnya. Terus-menerus dibaliknya setiap halaman sampai halaman terakhir. Setelah selesai, si keledai menatap Abu Nawas. Demikianlah keledaiku bisa membaca, kata Abu Nawas. Kini giliran si menteri untuk menginterogasi. Bagaimana caramu mengajari dia membaca? Tanyanya.
Jadi begini, sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku, dan aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balikan halaman untuk bisa memakan biji-biji gandum itu, sampai ia terlatih betul untuk membalik halaman buku dengan benar, jelas Abu Nawas. Tapi, bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Tukas si menteri. Memang demikianlah cara keledai membaca. Dia hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Kalau kita membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, kita disebut sebodoh keledai, bukan? Jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Jawaban Abu Nawas ini mendapatkan anggukan dari Baginda Raja. Baginda mengerti, sepintar-pintarnya hewan tidak akan sanggup menjadi sesempurna manusia. Hanya manusia bodoh saja yang tidak mau menggunakan akalnya untuk berpikir. Akhirnya Abu Nawas mendapat hadiah sekantung dinar, sedangkan menteri masuk penjara sesuai perjanjian dari awal. Abu Nawas yang bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami juga merupakan penasehat Baginda Raja. Abu Nawas merupakan sosok yang cerdas dan cerdik, sehingga ia dikenal mampu menyelesaikan segala permasalahan, baik yang dialaminya atau permasalahan masyarakat Baghdad. Di sisi lain, Abu Nawas seorang yang memiliki humor yang tinggi, sehingga selalu membuat raja tertawa terbahak-bahak karena perbuatannya. Suatu sore, Abu Nawas pulang ke rumah dengan wajah lesu dan kelelahan. Karena selama seharian, ia di hutan untuk mengumpulkan kayu bakar yang akan dijualnya di pasar. Untuk melepaskan rasa penat dan lelahnya, ia pun duduk istirahat di depan rumah. Sementara sang istri segera memberi minuman kepada Abu Nawas. "Wahai istriku, sepertinya aku tidak kuat kalau terus-terusan begini tiap hari, memikul kayu dari hutan sampai pasar, sedangkan usiaku sudah beranjak tua. Belikanlah aku seekor keledai untuk meringankan pekerjaanku. Dia akan membantuku memikul kayu dan aku jadi lebih giat bekerja," keluh Abu Nawas membuka percakapan. "Baik, saya akan memberikan uang untuk membeli keledai. Tapi ingat, kamu harus mengembalikannya," balas sang istri. "Saya berjanji, wahai istriku," sahut Abu Nawas. Sang istri pun kemudian memberikan uang simpanannya kepada Abu Nawas. Keesokan paginya, Abu Nawas pun pergi ke pasar untuk membeli seekor keledai. Setelah mendapat keledai yang diinginkan, Abu Nawas langsung membawanya pulang. "Akhirnya pekerjaanku akan terasa ringan," kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun segera membuatkan kandang untuk tempat keledainya itu. Setelah menjelang pagi, Abu Nawas bangun dari tidurnya. Ia mengawali hari dengan bahagia. Segala perbekalan yang akan dibawanya dipersiapkan dengan benar. Namun, ketika ia hendak mengambil keledainya, Abu Nawas terkejut. Hal itu dikarenakan keledai yang kemarin dibelinya tidak ada di kandangnya. Seketika Abu Nawas menjadi panik dan memberitahu istrinya. "Wahai istriku, keledai kita kemana? Kok tidak ada di kandang?" "Apa? Hilang? Aku tidak mau tahu. Pokoknya uang pembelian keledai harus kamu kembalikan," balas istrinya. Mendengar perkataan istrinya, Abu Nawas semakin dibuat pusing dan bingung. Lalu Abu Nawas berkeliling kampung dan menanyakan kepada orang-orang. "Apakah kalian melihat keledaiku?" tanya Abu Nawas. Namun tidak ada seorang pun yang mengetahui kemana hilangnya keledai Abu Nawas itu. "Aduh, gimana ini?" keluh Abu Nawas. Akhirnya, Abu Nawas membuat janji di depan orang-orang, apabila keledainya ditemukan, dia akan menjualnya dengan harga yang murah, yaitu seharga 1 dinar. Orang-orang pun kaget mendengar hal itu.
"Hei, kamu serius Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Ya, saya serius," jawab Abu Nawas. Setelah lama berkeliling namun tak membuahkan hasil, Abu Nawas pun memilih untuk pulang. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba ia melihat keledai itu sedang makan rumput di pekarangannya. "Waduh, aku cari kamu kemana-mana, ternyata kamu malah berada di sini," ucap Abu Nawas kegirangan. Ia pun segera memberitahu istrinya. "Wahai istriku, ternyata keledainya berada di pekarangan," seru Abu Nawas. "Syukurlah, berarti Allah masih sayang sama kita," balas istrinya. "Tapi aku bingung wahai istriku," kata Abu Nawas. "Bingung kenapa? Seharusnya kamu senang keledainya bisa kembali," ujar istrinya. "Aku senang, tapi aku sudah berjanji sama orang-orang," kata Abu Nawas. "Janji? Janji apa?" tanya istrinya. "Aku sudah janji kalau keledainya ditemukan, aku akan menjualnya senilai 1 dinar, jawab Abu Nawas. "Kamu ini gimana sih? Keledai seharga 50 dinar akan dijual 1 dinar, balas istrinya heran. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas menemukan solusinya. "Wahai istriku, jangan khawatir, aku tak mungkin mengingkari janjiku kepada orang-orang, tapi aku punya solusi yang tepat," sahut Abu Nawas. Setelah itu, Abu Nawas membawa keledainya tersebut di hadapan warga. "Wah, keledaimu sudah ditemukan Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Iya kawan, dan aku akan menepati janjiku. Aku akan menjual keledai ini dengan harga 1 dinar. Ayo, siapa yang mau membelinya?" seru Abu Nawas. Para warga langsung berebutan untuk mendapatkan keledai Abu Nawas. "Tunggu dulu kawan-kawan, saya belum selesai bicara," tegas Abu Nawas. "Kalian lihat sepatu keledai yang ada di punggungnya, ini harganya 100 dinar. Kalau kalian berminat membeli keledaiku, maka harus membeli juga sepatunya. Tidak boleh dipisah-pisah, karena saya menjualnya sepaket," kata Abu Nawas menjelaskan. "Itu sih sama aja bohong Abu Nawas, malah kamu dapat untung besar," jawab para warga. Mereka pun lalu bubar dan tidak jadi membeli keledai tersebut. Akhirnya Abu Nawas bisa kembali memiliki keledainya. Itulah kisah kecerdasan Abu Nawas dalam menghadapi permasalahan. Semoga kisah ini bermanfaat. Pohon yang bisa berbicara. Karena seringnya membongkar kasus penipuan, membuat komandan prajurit mendapat penghargaan dari Baginda Raja. Dan berkat sepak terjang sang komandan, maraknya kasus penipuan berangsur-angsur menurun. Saat prosesi pemberian penghargaan berlangsung, Baginda Raja berkata, "Kamu hebat, tidak salah aku mengangkatmu sebagai komandan," puji Baginda Raja. Ia pun memberikan hadiah 50.000 dinar sebagai penghargaan atas jasa sang komandan. "Cara apa yang kamu gunakan sehingga bisa dengan cepat memberantas banyak kasus penipuan?" tanya Baginda Raja. Dengan sombongnya sang komandan menjawab, "Itu mudah saja Paduka. Saya sudah tahu berbagai macam trik tipuan, makanya dengan mudah bisa saya tuntaskan. Saya ini orangnya tidak bisa ditipu Paduka," ucap sang komandan. Baginda Raja pun memuji kinerjanya sebagai komandan prajurit yang berprestasi. Sementara Abu Nawas yang juga hadir berkata di hadapan Baginda Raja, "Pekerjaan seperti itu menurut saya sangat mudah dan tidak berat." Perkataan Abu Nawas ini membuat sang komandan merasa tersinggung. Abu Nawas, kamu berkata demikian karena kau tidak bisa menipuku," ujar sang komandan. "Kamu mungkin bisa menipu semua orang, bahkan kepada Paduka yang mulia. Tapi ketahuilah, kau tidak akan bisa menipuku," kata sang komandan melanjutkan.
Sayang sekali aku tidak bisa meninggalkan istana begitu saja. Kalau tidak, tentu pasti aku akan bisa menipumu dengan sebuah pohon yang bisa berbicara, timpal Abu Nawas. Mana ada pohon bisa berbicara, kamu jangan menghayal Abu Nawas, balas sang komandan. Aku bisa membuktikannya dengan membawa pohon itu kemari, sahut Abu Nawas. Kalau begitu, ayo kita buktikan. Aku tunggu di sini. Pergilah dan ambil pohon itu, lalu kembalilah kemari, balas komandan. Tidak lama kemudian, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Bagaimana Paduka? Apakah Paduka mengizinkan saya pergi sebentar untuk mengambil pohon yang bisa berbicara?" Baginda Raja pun menjawab, "Silahkan Abu Nawas, pergilah dan ambillah pohon itu." Setelah mendapat izin dari Baginda Raja, Abu Nawas pun berkata, "Baiklah wahai komandan, tunggulah aku di sini. Aku akan segera kembali dengan membawa pohon yang bisa berbicara," tutur Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas meninggalkan istana. Namun, setelah 1 jam 2 jam berlalu, Abu Nawas tak kunjung datang. Sampai waktu malam tiba, sang komandan masih menunggu. Tapi Abu Nawas tak datang juga. Karena dirasa Abu Nawas tidak akan datang, sang komandan berkata kepada Baginda Raja, "Sepertinya Abu Nawas tidak berani datang, Paduka. Dia pasti takut karena ketahuan bohongnya. Kalau dia berani, pasti dia sudah datang dan membuktikan ucapannya," kata sang komandan merasa bangga. Baginda Raja justru tertawa mendengar pengakuan komandan istana. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa Paduka malah tertawa?" tanya sang komandan merasa heran. "Abu Nawas tidak datang bukan karena takut ketahuan berbohong, tapi justru telah berhasil menipumu," balas Baginda Raja sambil tertawa. "Maksud Paduka?" tanya sang komandan tak mengerti. "Kamu menunggu di sini sampai larut malam, padahal Abu Nawas tidak akan datang. Bukankah itu berarti Abu Nawas telah berhasil menipumu?" tutur Baginda Raja. Seketika sang komandan mulai menyadari. Ia pun merasa malu karena telah menyombongkan dirinya. "Ini baru pertama kali orang gila telah memperdayaiku," gerutu sang komandan. Tawa Baginda Raja pun kembali pecah. Ia tak henti-hentinya tertawa sambil memegangi perutnya. Raja dikasih bebek panggang berkaki 1 oleh Abu Nawas. Suatu hari, Baginda Raja dikasih makanan lezat bebek panggang berkaki 1 dari Abu Nawas. Berawal Abu Nawas diminta istrinya mengantarkan bebek panggang itu kepada Baginda Raja. Abu Nawas agak malas, sebab dia sendiri makan tanpa lauk. "Sudahlah, supaya Baginda Raja makin sayang sama kau suamiku," ujar istri Abu Nawas. Abu Nawas pun mengalah. Dengan berat hati ia menenteng bungkusan bebek panggang yang menggoda seleranya itu. Diam-diam Abu Nawas tidak tahan juga. Biar saja ku ambil pahanya yang satu itu," pikir Abu Nawas sembari mematahkan kaki itik tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun memakannya. Akhirnya Abu Nawas sampai juga ke istana dengan membawa bebek panggang berkaki 1 menghadap Baginda Raja. Abu Nawas disambut Baginda Raja dengan ramah. Rupanya ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja juga sedang makan. "Apa yang kau bawa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja melihat Abu Nawas menenteng sesuatu. Tanpa banyak cakap, Abu Nawas menyerahkan bawaannya kepada Baginda Raja. Bebek panggang," gumam Baginda Raja tersenyum cerah. Belum lagi menikmati bebek panggang hadiah dari Abu Nawas,
Baginda Raja terdiam beberapa saat, mendapatinya hanya berkaki satu. "Mengapa bebek panggang ini hanya berkaki satu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan penasaran. "Memang begitu, Baginda. Di negeri ini, bebek-bebek hanya memiliki satu kaki. Kalau Baginda Raja tidak percaya, cobalah lihat di kolam," jawab Abu Nawas santai. Mereka berdua pun berjalan menuju kolam. Di sana, banyak bebek-bebek berendam sambil mengangkat sebuah kakinya, sehingga tampak hanya berkaki satu. "Lihatlah," kata Abu Nawas cengengesan. "Di sini bebek hanya berkaki satu," lanjutnya sembari jarinya menunjuk gerombolan itik di kolam. Tentu saja Baginda Raja tidak mau ditipu, maka ia pun berteriak keras. Semua bebek kaget, menurunkan kaki yang dilipat dan berterbangan. Tapi Abu Nawas juga tidak kehilangan akal. "Subhanallah," katanya. "Bahkan bebek pun takut pada keinginan Baginda Raja. Barangkali kalau Baginda meneriaki Paduka, Paduka akan ketakutan dan secara refleks menggandakan kaki jadi 4 dan kemudian terbang juga." Mata Baginda Raja melotot ke arah Abu Nawas, sepertinya marah. Tapi yang terjadi justru ledakan tawa Baginda Raja. "Yuk kita makan sama-sama bebek panggang berkaki satu itu," ajak Baginda Raja. Abu Nawas pun makan dengan lahap. "Alhamdulillah, rezeki memang enggak kemana," ujarnya sembari mengapungkan senyum di bibirnya. Anak gembala yang bikin emosi. Pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas datang ke istana. Dengan sigap, para pengawal langsung melaksanakan tugas yang diperintahkan Baginda Raja. "Tuan Abu, Anda diminta datang ke istana sekarang juga," perintah para pengawal istana. Abu Nawas yang sedang duduk santai merasa sedikit terganggu dengan perintah tersebut. "Apakah tidak bisa menunggu besok saja? Aku sedang malas keluar," tukas Abu Nawas. "Ini titah Paduka Raja, Tuan. Tuan Abu harus mematuhinya," balas si pengawal. Maka dengan berat hati Abu Nawas memenuhi panggilan raja untuk datang ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan menghampiri Baginda Raja yang tengah duduk di singgasananya. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku akan mengajakmu jalan-jalan keluar istana. Aku ingin mengetahui kondisi rakyatku," jawab Baginda Raja. "Oh, begitu. Hamba siap menemani Paduka," sahut Abu Nawas. Dengan didampingi beberapa pengawal, Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan-jalan keliling Baghdad. Di setiap kampung yang mereka lalui membuat Baginda Raja merasa bangga dan puas, karena kondisi ekonomi rakyatnya kini bertambah makmur dan sejahtera. Hingga sampailah mereka di sebuah pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota di sana. Baginda Raja mendapati ada seorang anak gembala yang tengah duduk istirahat sambil mengamati domba-domba peliharaannya. Domba-dombanya sehat dan gemuk-gemuk. Anak itu pasti pandai merawatnya, kata Baginda Raja dalam hati. Karena merasa penasaran, Baginda Raja lalu mengajak Abu Nawas untuk menghampirinya. "Abu Nawas, coba kau tanya anak itu, bagaimana cara dia merawat domba-dombanya?" bisik Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Siap Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun mulai bertanya kepada si anak gembala. "Boleh saya tanya sesuatu?" ucap Abu Nawas. "Boleh, silahkan Tuan," jawab si anak.
"Domba-dombamu sehat dan gemuk. Kamu kasih makan apa?" tanya Abu Nawas. "Domba yang mana dulu nih, yang hitam atau yang putih?" kata si anak balik bertanya. "Domba yang hitam dulu deh," jawab Abu Nawas. "Oh, kalau yang hitam, dia makannya rumput basah," balas si anak. "Lalu, kalau domba yang putih, kamu kasih makan apa?" tanya Abu Nawas kembali. "Yang putih juga sama, dia makannya rumput basah," jawab anak gembala. Abu Nawas hanya geleng-geleng kepala mendengar jawaban tersebut. Kemudian ia bertanya kembali, "Domba-domba ini per tahunnya menghasilkan banyak bulu ya?" tanya Abu Nawas. "Domba yang mana dulu, yang hitam atau yang putih?" balas si anak gembala. Dengan sedikit kesal, Abu Nawas berkata, "Yang hitam dulu deh." "Oh, kalau yang hitam banyak, 10 kg per tahun," jawab si anak gembala. "Lalu, kalau domba yang putih berapa kilogram per tahunnya?" tanya Abu Nawas penasaran. "Yang putih juga sama tuan," jawab si anak gembala. Sementara Abu Nawas masih bisa menahan emosinya, ia pun kembali bertanya, "Apakah domba-domba itu menghasilkan susu?" Si anak gembala menjawab, "Domba yang mana duluan, yang hitam atau yang putih?" dengan nada kesal. Abu Nawas membalas, "Yang hitam dulu deh." "Oh, kalau yang hitam, alhamdulillah, selalu menghasilkan susu tuan," jawab si anak gembala. "Memangnya kalau yang putih tidak menghasilkan susu?" tanya Abu Nawas. "Yang putih juga sama tuan, tiap bulan pasti menghasilkan susu," jawab si anak. Karena tak kuat menahan emosi, Abu Nawas lalu membentak si anak gembala. "Woi bocah, kenapa sih kamu selalu membedakan antara domba hitam dan domba putih, kalau ternyata jawabannya sama saja?" Si anak gembala spontan ketakutan dibuatnya. Lalu dengan bibir bergetar, si anak menjawab, "Maaf tuan, soalnya domba yang hitam itu adalah milik saya tuan." Mendengar alasan si anak gembala, Abu Nawas pun merasa bersalah karena terburu-buru emosi. "Oh, begitu rupanya. Maafkan saya ya, habisnya saya tadi sempat emosi." "Lalu, kalau yang putih punya siapa nak?" tanya Abu Nawas penuh kelembutan. "Yang putih juga milik saya tuan," jawab si anak. Seketika emosi Abu Nawas kembali memuncak. Ia pun memilih untuk meninggalkan si anak gembala. "Dasar bocah sialan," gerutu Abu Nawas. Sementara Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian tersebut. Abu Nawas menjadi pengacara. Suatu hari, raja didatangi oleh orang miskin yang mengadukan suatu masalah. "Apa masalahmu tuan? Cobalah ceritakan padaku," kata sang raja. "Nama saya Abu Sukun. Saya orang miskin. Di sebelah rumah saya ada orang kaya. Orang kaya itu menyuruh saya membayar uang karena saya dituduh mencium bau makanannya tanpa izin. Bagaimana saya bisa menghindari bau makanannya, sementara rumahnya bersebelahan dengan rumah saya tuanku?" kata Abu Sukun. "Apakah Anda sudah membawa kasus ini ke pengadilan?" tanya raja. "Sudah tuanku, namun hakim telah menghukum saya untuk membayar 100 dinar atas permintaan orang kaya itu. Saya tidak punya uang untuk membayar sebanyak 100 dinar. Orang miskin seperti saya, dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu?" jawab Abu Sukun dengan sedih. "Jika hakim telah mengambil keputusan, itu artinya kau bersalah dan harus membayar dendanya," kata raja. Tiba-tiba Abu Nawas berbisik kepada raja. Raja mengangguk tanda setuju dengan Abu Nawas. "Besok saya akan pergi ke pengadilan untuk meminta masalah ini untuk dibicarakan lagi supaya mendapat keadilan," kata raja. "Sudahlah, aku akan membantumu.
Baginda ingin masalah ini diselidiki dan diadili dengan baik, kata Abu Nawas kepada Abu Sukun. Tengah malam, Abu Nawas meminta raja untuk pergi ke rumah hakim. Tiba-tiba mereka mendengar percakapan di rumah hakim. Dengan cepat, Abu Nawas dan raja bersembunyi sambil mendengarkan percakapan dari dalam rumah hakim. Saya mendengar raja ingin kasus saya dibawa ke pengadilan lagi. Ini uang 100 dinar saya berikan kepada Anda, agar kasus ini saya menangkan, kata si kaya. Raja pun terkejut dan marah. Besok kita harus pergi ke pengadilan, dan tuanku harus menjadi saksi atas perbuatan mereka, kata Abu Nawas. Keesokan harinya di pengadilan. Hakim, Abu Sukun telah mencium bau makanan dari rumah saya tanpa izin. Sebagai bukti, Abu Sukun semakin gemuk sementara saya semakin kurus. Itu tidak adil dan saya meminta Abu Sukun untuk membayar 100 dinar untuk bau makanan yang sudah dicium Abu Sukun, kata orang kaya. Di pengadilan, Abu Nawas adalah pengacara Abu Sukun. Abu Nawas berkata, Hakim, tidak adil jika Abu Sukun dihukum hanya karena mencium baunya saja. Sedangkan orang kaya ini yang memakan makanan dan merasa kenyang. Agar adil, saya usulkan agar orang kaya ini dibayar dengan mendengarkan suara 100 keping dinar, kata Abu Nawas tegas. Sementara, uang 100 dinarnya harus diberikan kepada Abu Sukun karena sudah difitnah. Dan hakim sendiri akan dihukum oleh raja karena memakan 100 dinar uang suap dari orang kaya, kata Abu Nawas. Hakim kaget dan sangat malu ketika tindakannya juga terungkap. Benar Hakim, aku telah melihat dan mendengar dengan jelas tentang penipuanmu tadi malam, kata sang raja. Baginda raja sangat terkesan dengan penjelasan Abu Nawas dan memecat hakim karena tidak jujur dan memakan suap. Ingat, menjadi hakim kalau tidak benar dan adil akan dijebloskan ke neraka, kata Abu Nawas sambil memberi nasihat. Raja pun senang dan memberikan banyak hadiah kepada Abu Nawas. Memanah dengan gaya, Abu Nawas dapat hadiah. Baginda raja tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas, namun ia selalu lolos dari perangkapnya. Yang ada malah baginda raja sendiri yang menanggung kekalahan. Kalaupun beradu otak, pasti Abu Nawas yang akan menang, dan raja tahu betul kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Namun raja tak mau menyerah, ia kembali hendak menguji kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas. Kali ini, baginda raja mempunyai ide untuk mengalahkan Abu Nawas, yaitu dengan mengajaknya lomba memanah. Karena lomba tersebut yang dibutuhkan adalah keahlian, bukan kecerdasan otak. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap baginda raja. Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Jadi begini, aku akan menantangmu untuk lomba memanah Abu Nawas. Apa kamu berani? Tanya baginda raja. Tapi Paduka, saya kan tidak pandai memanah, jawab Abu Nawas. Jangan khawatir Abu Nawas, kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah yang besar, rayu baginda raja. Mendengar iming-iming hadiah besar, membuat Abu Nawas tergiur. Baik Paduka, saya ikut, saut Abu Nawas. Nah, begitu dong. Tapi lomba ini ada peraturannya Abu Nawas. Kamu hanya boleh memanah 1 kali dan harus tepat mengenai sasaran. Kalau kamu berhasil, kamu akan membawa hadiah besar. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus pulang dengan jalan merangkak, jelas baginda raja. Waduh, saya masuk perangkap sang raja lagi nih. Sudah tahu kalau saya tidak pandai memanah, tapi dipaksa ikut lomba memanah, batin Abu Nawas dalam hati.
Di saat Abu Nawas kebingungan, Baginda Raja berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa kamu bingung? Ada hadiah besar menantimu. Ayo kita mulai saja permainannya," ajak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan ke tengah lapangan. Giliran pertama adalah Baginda Raja. Ia mengambil busur dan anak panah. Dengan penuh perhitungan, Baginda Raja melesatkan anak panahnya. Bidikannya hampir tepat mengenai sasaran. Anak panah tersebut menancap di pinggiran sasaran. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas. Ia pun berpikir keras agar lepas dari jebakan sang raja. Dengan hati berdebar, Abu Nawas mengambil busur dan anak panah. Otaknya terus berputar mencari cara supaya dirinya tidak dipermalukan oleh sang raja. Akhirnya, dengan memantapkan hati, Abu Nawas mulai membidik sasaran. Saat ia memanah, sudah bisa ditebak anak panah melesat jauh dari sasaran. Melihat itu, Baginda Raja pun tertawa. "Kamu kalah Abu Nawas, aku yang menang," teriaknya kegirangan. Namun dengan kecerdikannya, Abu Nawas berkata, "Tunggu dulu Paduka, itu tadi saya sedang mencontohkan gaya memanah Tuan Menteri," ujarnya. Abu Nawas lalu kembali mengambil anak panah. Ia membidiknya dan mulai memanah untuk kedua kalinya. Namun anak panah masih juga meleset jauh dari sasaran. Tapi sebelum Baginda berteriak kegirangan, Abu Nawas menyela duluan. "Demikianlah gaya Tuan Wali Kota memanah," sahutnya. Baginda Raja menjadi tidak sabar dengan aksi Abu Nawas ini. Ia pun berteriak, "Hei Abu Nawas, mana gaya memanahmu?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Tenang Paduka yang mulia, gaya hamba tentu lebih baik." Abu Nawas lalu kembali mengambil sebuah anak panah. Ia membidik dan mulai memanah. Untuk ketiga kalinya, anak panahnya melesat makin jauh dari sasaran. Abu Nawas kembali berteriak, "Itu tadi gaya Tuan Hakim memanah." Mendengar itu, Baginda Raja semakin emosi dibuatnya. "Wahai Abu Nawas, yang aku minta gaya memanahmu, bukan gaya orang lain," bentak Baginda Raja. Abu Nawas nyaris putus asa, tapi tetap menunjukkan wajah lucunya. Ini adalah tembakannya untuk yang keempat. Abu Nawas mengambil anak panah dan mulai membidik. Beruntung baginya karena kali ini anak panah secara kebetulan melesat mengenai sasaran. Anak panah menancap di tengah-tengah sasaran, sedangkan anak panah Baginda hanya di pinggiran saja. Abu Nawas pun berteriak dengan kencang, "Inilah gaya Abu Nawas memanah yang mulia. Untuk itu saya tunggu hadiah dari Paduka Raja," kata Abu Nawas kegirangan. Melihat kecerdikan Abu Nawas, sang raja pun tak henti-hentinya tertawa. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiahnya. Berkat kecerdikan Abu Nawas, kesempatan memanah yang seharusnya hanya 1 kali bisa menjadi 4 kali.